Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut hari baru di hari Kamis 23 Juli 2026. Memulai hari baru ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami hari baru. Kembali memulai aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya hikmat-Mu menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman serta menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 38 sampai ayat yang ke-48. Jemaat Tuhan, saya fokus di ayat 39 sampai 40, demikian firman Tuhan. Imam Zadok mengambil tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah dan mengurapi Salomo. Kemudian mereka meniup sangkakala dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Seluruh rakyat lalu mengiringinya sambil meniup seruling dan bersorak-sorai dengan gembira sampai bumi seakan-akan terbelah oleh suara mereka. Amin. Saya memberi tema firman Tuhan bagi kita, kedaulatan Allah di tengah ambisi manusia. Kedaulatan Allah di tengah ambisi manusia. Di dalam babak kehidupan kita kerap menyaksikan bagaimana persaingan, perebutan kekuasaan atau kepanikan ketika rencana manusia berbenturan dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ini kita akan melihat dengan lengkap bagaimana konflik dan perebutan kekuasaan sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah manusia. Di babak awal kitab 1 Raja-Raja kita melihat situasi kerajaan Israel yang sedang kritis pada saat itu. Raja Daud sudah sangat tua dan lemah. Sedangkan dalam kerapuhan sang raja muncul Adonia, putra Daud lainnya, yang secara sepihak mengangkat dirinya menjadi raja. Saya baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 18 demikian. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja. Padahal tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Tuanku raja sendiri maksudnya di sini adalah Daud. Ia telah menyembelih lembu, ternak yang gemuk, dan domba dalam jumlah besar, serta mengundang semua anak raja, Imam Abiatar, juga Panglima Yoab. Tetapi Salomo hambamu tidak diundangnya. Itulah yang dilakukan oleh Adonia pada saat itu. Dalam kerapuhan sang raja muncul Adonia, putra Daud lainnya yang secara sepihak mengangkat dirinya menjadi raja. Adonia membawa kereta, kuda, pasukan pengawal, serta dukungan dari pahlawan perang seperti Yoab dan Imam Abiatar tadi kita dengar. Secara logis dan politis, Adonia menang segalanya. Adonia menang segalanya. Ia putra tertua yang tersisa, punya pengaruh besar dan didukung kekuatan militer. Namun, di tengah manuver politik manusia, Allah punya ketetapannya sendiri. Allah telah memilih Salomo. Dari teks ini kita belajar ada 3 hal. Pertama, pentahbisan yang sah, minyak dari kemah Tuhan. Imam Zadok membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah Tuhan dan mengurapi Salomo. Mari kita perhatikan perbedaan yang besar. Kalau Adonia mengurapi dan merayakan dirinya sendiri dengan pesta lembu dan ternak gemukan, jadi berlandaskan ambisi pribadi. Sementara Salomo diurapi dengan minyak yang diambil dari kemah Tuhan oleh Imam Zadok atas perintah Raja Daud. Jadi berdasarkan janji dan penetapan Allah. Jadi jemaat yang diberkati, pengurapan minyak simbol penyertaan dan bagaimana Roh Kudus, kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Tuhan itu sendiri. Jadi panggilannya sejati tidak lahir dari
seberapa pandai kita mempromosikan diri, melainkan dari penetapan Allah dan ketaatan pada kehendaknya. Yang kedua, ada konfirmasi Tuhan dan kesukacitaan umat. Satu sisi ada konfirmasi dari Tuhan dan umat bersukacita. Kita membandingkan ketika penetapan Allah dinyatakan, tampak nyata di ayat 39-40 tadi dicatat bahwa sangkakala ditiup, rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Mereka membunyikan suling, bersukaria sampai seakan-akan dikatakan bumi terbelah. Seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Pesta Adonia penuh dengan konspirasi dan kebingungan. Tetapi penobatan Salomo mendatangkan sukacita yang meluap-luap bagi seluruh negeri. Sukacita ini bukan sekedar sorak-sorai politik, melainkan lega, ada perasaan lega, damai, karena janji Tuhan digenapi dan keadilannya ditegakkan. Yang ketiga, ada rencana Tuhan yang tidak dapat digagalkan. Saya ulang, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Meskipun Adonia mencoba mendahului rencana Tuhan, usahanya runtuh dalam sekejap ketika Salomo diurapi. Ini membuktikan satu hal, ambisi manusia bisa sangat bising, tetapi keputusan Allah tetap yang berkuasa. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menggagalkan apa yang sudah Allah tetapkan bagi orang pilihannya. Nah, apa yang mau kita lakukan lewat firman hari ini? Jemaat yang terkasih, jika saat ini kita sedang mengejar sesuatu, apakah jabatan, pengakuan, keberhasilan, dan seterusnya, itu sah-sah saja. Tetapi jangan dengan cara Adonia, memaksakan kehendak, mengandalkan koneksi dan kekuatan sendiri. Tetapi belajarlah dari Salomo menanti waktu dan cara Tuhan, sambil tetap mengerjakan yang benar. Yang kedua, bagaimana dampak kehadiran kita? Penobatan Salomo mendatangkan sukacita besar bagi rakyat. Ketika Tuhan memberkati dan mengangkat posisi kita, apakah keberadaan kita membawa ketenteraman dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita? Atau justru menimbulkan perpecahan? Mari jemaat yang diberkati, kedaulatan Allah di tengah ambisi manusia. Ambisi akan menjadi sia-sia tanpa Allah memberkatinya. Amin, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu sudah kami dengarkan. Ajarkan kami bersandar pada kekuatan-Mu, tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri. Tidak terjebak dalam ambisi yang sia-sia. Tolonglah kami Tuhan untuk setia menantikan janji Tuhan, sambil terus mengerjakan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkenanlah Engkau memimpin dan memberkati setiap usaha yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, Engkau membuatnya berhasil. Seluruh anak-anak kami sepanjang hari ini biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga anak-anak kami, keturunan kami, dimanapun mereka berada saat ini, menjadi surat Kristus yang nyata, menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami juga membawa seluruh jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh yang dalam proses pemulihannya. Bapa, berbelas kasihlah Engkau siapapun mereka. Hadirlah Engkau melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan menjadi milik mereka. Pagi ini kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kalau ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Anggreyani Julianti Hutapea, hari ini usianya genap 27 tahun. Ada anak kami Dioni Sebastian Simorangkir, hari ini usianya genap 17 tahun. Berkatilah anak-anak-Mu ini, bertambah usianya, bertambahlah cintanya kepada Tuhan, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan, bertambahlah kebahagiaan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.